Halo Sobat Fisika, kembali berjumpa dengan saya di mata kuliah Fisika Zat Padat. Kali ini kita akan berfokus kepada kisi FCC atau phase center kubik. Pertemuan sebelumnya kita membahas tentang trio kubik, yaitu simple kubik, body center kubik, dan sekarang kita membahas tentang phase center kubik. Phase center kubik itu saya mencoba menggambarkan sini ya, kubik seperti biasa, tetapi sekarang kita memiliki tambahan atom-atom atau tambahan posisi lattice point ya di tengah-tengah dari sisi kubus ya, satu sisi persegi yang ada di face-nya. Nah, kemudian kita ambil di sini dan di sini. Ya, kurang lebih kita ada tambahan poin di sini. Nanti akan jelas kenapa saya menggambarkannya dengan perspektif yang agak aneh gitu ya. Nah, ini sekarang kita tarik garis vertikal. Oke, kita tambahkan posisi kisi yang ada di tengah-tengah sisi dari kubus itu. Oke. Nah, unit vektornya mirip dengan BCC, tapi sekarang arahnya lebih sama-sama miring juga sebenarnya, tapi ke arah sini ya. Ini unit vektornya. Satu lagi ada di sini. Ini kita namakan A1. Ini A2. Nah, ini adalah A3. Gitu. Tetap sama, kita anggap sisi kubus ini sebesar A. Kemudian kita definisikan lagi ya, sumbu X itu ke sana, kemudian sumbu Y itu ke sana, dan sumbu Z itu ke atas ya. Nah, untuk dari posisi origin kita untuk mendapatkan A1, maka kita harus bergerak mundur ya. Jadi A1 itu ada titik X plus titik Y plus titik Z. Nah, ternyata kita nggak perlu bergeser ke arah X ya, karena posisi origin dengan titik ini itu bernilai X yang sama. Tapi kita butuh mundur berlawan arah dengan Y, berarti kita minus gitu ya, setengah A ke arah Y. Kemudian kita butuh naik ke atas setengah A di arah Z gitu. Dan ini 0 gitu ya. Maka sederhananya A1 itu adalah setengah A minus Y plus Z. Oke, kemudian A2 itu kita harus ke arah X ya, positif, dan ke arah Z ya, naik ke atas.
dan A3 itu kita harus ke arah X ya, ke kanan setengah ke arah X, kemudian berlawanan arah dengan Y, nanti minus Y seperti ini. Ini adalah vektor kisi dari lattice FCC gitu ya. Kemudian kita juga bisa membahas yang pertama, berapa volume FCC. Itu kita tahu volumenya seperti kubus biasa, itu adalah A pangkat 3. Kemudian yang kedua, berapa jumlah lattice point gitu ya per unit cell. Unit cell dari FCC gitu ya, seperti S simpel kubik kemarin, di ujung-ujung titik sudut itu ada 1/8 titik yang dilingkupi oleh volume ini dengan jumlah titik sudut berjumlah 8, maka bernilai 1 gitu ya untuk ujung-ujungnya. Untuk titik sudut ini ada 1 poin. Kemudian karena kubus ini punya 6 sisi gitu ya, 6 face, dan setiap face-nya melingkupi setengah titik gitu ya, maka kita punya 1/8 kali 8 ditambah setengah kalikan 6 ya. Totalnya ada 4 poin per unit cell. Karena dia melingkupi 4 poin per unit cell, maka FCC ini bukanlah primitive unit cellnya, tapi primitive unit cellnya dibentuk oleh ruang yang dilingkupi oleh A1, A2, A3 ya. Jadi A1, misalkan A1 arahnya ke sini, kemudian A2 arahnya ke sana, dan A3 arahnya ke sana. Nah, maka ruangan ini yang membentuk unit cell. Ya, ini ruangan ini yang membentuk unit cell dari FCC gitu ya. Nah, kita bertanya berapakah volume primitive cellnya. Seperti biasa, volume primitive cell dapat dihitung dari absolut A1 kita dotkan dengan A2 cross A3 ya. Nah, kita hitung dulu A2 cross A3. Di depan ada koefisien sebesar setengah A kuadrat, jadi 1/4 A kuadrat. Kemudian kita butuh perkalian cross ya. Kita tulis lagi aja X, Y, Z, X, Y. Kemudian nilainya adalah 1, 1, 0, 1, 1. Kemudian untuk 1, 0 ya. Yang satu lagi adalah 1, minus 1, 0, 1, min 1 ya. Kita kalikan seperti biasa, ini 0, ini Y, ini minus Z, yang ini 0, ini min X kali X, min X kali 1 kali min 1, berarti dia positif X, yang ini 0. Maka A2 cross A3 itu bernilai 1/4 A kuadrat kurung buka X plus Y minus Z. Oke. Kemudian kita dotkan dengan A1, maka volume primitive cellnya volume primitive cell adalah
setengah A ini ya, kita perhatikan perkalian ini min Y dengan Y mendapatkan min 1 ya, kemudian Z dengan minus Z mendapatkan min 1 juga, kemudian dikalikan 1/4 A pangkat 2, kemudian kita ambil harga absolute value nya ya, berarti kita mendapatkan A pangkat 3/4 ya. Nah ini sesuai gitu ya, karena volume kubus FCC tadi adalah A pangkat 3 dan dia melingkupi 4 atom. Untuk primitive cell yang melingkupi hanya 1 atom, maka volumenya 1/4 ya dari volume kubus tadi. Jadi volume yang dilingkupi oleh A1, A2, A3 itu 1/4 dari kubus FCC, dan itu benar ya. Jadi yang ketiga volume primitive cell adalah A pangkat 3/4 ya. Kemudian lattice point per unit volume ya, 4 jumlah lattice point per volume ya. Kalau kita pakai volume FCC biasa, kita bisa menuliskannya 4 per A pangkat 3 ya. Ini kerapatannya, kerapatan jumlah poin per volume ya. Kemudian jumlah tetangga terdekat ya, tetangga terdekat jadi untuk senternya gimana ya biar kita mudah melihatnya. Jumlah tetangga terdekat itu ada 6 ya. Jadi di sini kita bisa melihat bahwa kita bisa bergerak ke kiri atas sini ya, tapi juga kita bisa bergerak ke kiri bawah ya, lawannya ini nggak kita lihat ya. Kemudian kita bergerak ke kanan atas juga ada di kiri bawah yang sebelah sana, dan dari sini juga kita bisa melihat yang arah lawannya gitu. Maka tiap neighbor yang kita gambar di sini itu ada lawannya yang mirror juga, maka jumlah tetangga terdekatnya ada 6. Ada 6 dengan jarak tetangga terdekat itu adalah ya jarak garis miring ya antara dua persegi dengan sisi A dengan A, miringnya ini adalah A akar 2, maka jarak atau nilai besar dari SA1 ini adalah setengah A akar 2 ya, atau A per akar 2. Kemudian second nearest neighbor kalian bisa cari sendiri, tentunya jaraknya adalah A dan packing fraction sekarang ya. Nah karena jarak tetangga terdekatnya itu adalah A per 2 akar 2, maka volume bola yang dibentuk oleh dua tetangga terdekat, maksud saya jari-jari bola yang terbentuk oleh dua tetangga terdekat ya, itu adalah ini setengah dari jarak terdekatnya ini ya. Jadi R nya adalah A per 4 akar 2. Kemudian volume R kita bisa hitung, volume satu bola itu adalah 4 per 3 pi A per 4 akar 2 pangkat 3 gitu ya. Dan karena di dalam kisi FCC ini terdapat 4 atom per unit sel gitu ya, maka volume bola total
volume bola total yang terbentuk adalah 4 kali gitu ya, dari 4/3 pi A/4 akar 2/3 dengan volume FCC nya adalah A/3, maka packing fraction itu tinggal kita bagi ya, dua faktor ini mendapatkan packing fraction. Jadi kita mendapatkan nilainya adalah ini 4/2 dibagi 1/4/12 pi 2/3/2 ya. Atau kita bisa tuliskan sebagai 1/6/2 gitu ya. Pi ini adalah packing fraction dari FCC. Oke, demikian kita sudah membahas trio properti dari simple kubik, BCC dan juga FCC. Dan kita bisa temukan bahwa packing fraction tertinggi kalau kita bandingkan tadi ya, simple kubik itu packing fractionnya adalah 1/6 pi, kemudian packing fraction BCC itu adalah 1/8 pi akar 3, dan FCC ini packing fraction yang tertinggi ya. Jadi FCC merupakan kristal dengan kerapatan terbesar gitu ya. Jadi jarak atom kalau sistem itu terpacking dalam FCC, biasanya jarak atomnya paling kompak gitu. Dari sini kita cukupkan dulu materi saat ini. Kita besok atau pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang bagaimana cara kita melakukan pengindeksan terhadap permukaan dari suatu zat padat. Terima kasih, sampai ketemu pertemuan berikutnya. Stay tune, like, subscribe, dan komen. Terima kasih.